Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ku melihat dengan mata hati, ku mendengar bisikan hati, ku berkata dengan hati-hati dan berbuat selaras kata hati, dan berbuat selaras kata hati. Ku melihat dengan mata hati, ku mendengar bisikan hati, ku berkata dengan hati-hati dan berbuat selaras kata hati, dan berbuat selaras kata hati. Karena semua yang datang dari hati akan diterima dengan hati. Karena semua yang datang dari hati kita terima dengan. Pemirsa Hai TV, Napi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Hyang Widi. Beberapa menit ke depan, luang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Putri Sasmita Rani, Siadia Parisya, akan menyuguhkan tayangan awal dan sajian menarik lainnya. Selamat menikmati. Dan berbuat selaras kata hati, dan berbuat selaras kata hati. Ku melihat dengan mata hati, ku mendengar bisikan hati, ku berkata dengan hati-hati dan berbuat selaras kata hati, dan berbuat selaras kata hati. Karena semua yang datang dari hati akan diterima dengan hati. Karena semua yang datang dari hati kita terima dengan senang hati, kita terima dengan senang hati. Inilah media yang Pemirsa, berikut ini program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Dharma. Hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu. Hai teman-teman Swindu, apa kabar? Semoga sehat selalu seperti kami di studio, agar bisa sama-sama belajar untuk membuka pengetahuan tentang tumpeng landep, khususnya tentang tumpeng. Satu bangun kerucut yang terbuat dari beras berwarna putih, kuning, atau merah yang menjadi inti persembahan saat tumpeng landep. Seperti apa cara menggambar tumpeng? Yuk kita ikuti dalam Goras, Gores, Garis. Teman-teman Swindu, kita semua tahu bahwa pada awalnya bentuk tumpeng itu seperti ini, segitiga sama sisi. Lalu langsung aja kita bentuk menyerupai kerucut. Oke, jadi deh bentuk tumpeng. Tapi gimana gambarnya? Langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita harus ambil spidol dulu. Kalian boleh pakai spidol, pulpen, pensil, atau cat air. Pertama kita buat dulu garis seperti ini. Oke, adik-adik dilihat ya. Lalu kita buat garis diagonal. Habis itu ke sini. Oke. Sudah menjadi seperti ini. Sekarang tinggal kita beri garis. Nah, ini harus lurus ya. Terus langsung aja deh tarik garis ke samping. Oke, jadi seperti inilah gambar tumpeng. Sekarang
Tinggal kita beri warna. Ada warna merah, coba dipinjam, atau kuning. Warna merah, warna merah. Oke, tinggal kita beri warna deh. Adik-adik ikut mewarnai dong, nggak boleh bengong. Nah, ini ayo, ada yang mau bantuin kakak nggak? Ini diwarnai. Harapan pendidikan menjadi siswa mengejar cita-cita masa depan. Untuk memberi harapan pendidikan menjadi siswa-siswi yang berguna. Untuk memberi harapan pendidikan menjadi siswa-siswi yang utama. Nah, teman-teman Swindu, ini dia gambar kerucut berbentuk tumpeng berwarna merah, dan ini dia bangun ruang berbentuk tumpengnya. Jadi gimana teman-teman Swindu? Simpel kan? Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman Swindu yang ada di rumah. Saya Widi Puspitarani, Rina, Nitya, Tika Nanda. mohon pamit undur diri. Selamat merayakan Hari Suci Tumpak Landep. Salam damai, Channel 3. Hai semua Swindu, para siswa-siswi. Untuk menyikapi hidup yang penuh gemerlapan dan perubahan-perubahan yang tidak menentu dengan gelombang dunia yang juga tidak menentu, kita ikuti filsafat ikan. Kalau di sungai, dia bertahan dan hidup dari sana, tidak akan hanyut, begitu hanyut akan mati. Yang di laut, ikan di laut bertahun-tahun tidak pernah dia hasil, tetapi dia masih merasa tawar. Demikian juga kehidupan kita. Mari kita boleh hidup dimanapun, tetapi jangan menghilangkan identitas diri kita sebagai manusia yang beragama. Saya Gusti Made Sunarto untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Halo Sobat Hindu Dharma, kita jumpa lagi dalam Hot Hai TV on the Spot. Wartam sekali lagi kedatangan Pembesar Jakarta, Pak Made Santike, Sekretaris Jenderal Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah berkenan menandatangani prasasti Kampus Warins Lighting for Today. Seperti apa aktivitas Kampus Warins? Kita ikuti dalam jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang hadirin serta wartamian dalam acara Lanstop Wartam bersama tamu istimewa kita Bapak Made Santike, Sekretaris Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat datang Pak Made. Hindu dan G20. Perhelatan maha besar ibaratnya tanda kutip betara turun KB di Pulau Seribu Meru. Apa peran dan bagaimana kebijaksanaan Dirjen Bimas Hindu merespon perhelatan ini? Semoga pikiran mulia selalu datang dari segala arah. Semoga pikiran cemerlang selalu datang menuntun hati kita. Nadamu yang tulis suara. Seluruh keluarga Wartam memohon untuk Bapak Made Santike, Sekretaris Dirjen Bimas Hindu, untuk menandatangani prasasti Wartam Institute dan meluncingnya secara resmi kampus di mana kita melakukan acara pada siang hari ini. Kita sebut Kampus Warins Gedong 3 Denpasar, untuk bersama-sama memberikan doa restu dan ikut meminyaki serta menyalakan lentera Hindu Dharma agar makin bercahaya melalui gerakan literasi. Institut Wartam, Institut Wartam.
Pemirsa HTV Channel 3, Napi Orti, apa kabar? Mogi-mogi serta becik dalam karunia yang widi. Berjumpa kembali dalam program Renungan Singkat, Resi, Ngiring Ida Pedanda Putra Yoga, Pustaka Suci Weda. Napi Orti, Ratu Pranda? Cek. Stata kena rahayu. Antara Weda sebagai pustaka suci dan Weda sebagai mantra yang digunakan oleh Sulinggih setiap maupun upacara yatnya, di mana niki letak perbedaannya, Ratu Pranda? Om Swastiastu. Pertama-tama patut dipahami bahwa Weda sebagai kitab suci itu adalah mencakup hal yang sangat luas dan dalam. Weda secara harfiah artinya pengetahuan. Namun sebagai kitab suci, Weda berarti pengetahuan suci, yaitu pengetahuan yang bukan merupakan hasil karya manusia atas kemampuan logikanya sendiri, kan tetapi Weda itu adalah merupakan pengetahuan kumpulan sabda-sabda suci Tuhan atau sabda Brahma yang diturunkan melalui para maharsi di zaman dulu. Weda sebagai kitab suci dalam arti yang luas mencakup Weda Sruti dan Weda Smriti. Weda Sruti yang merupakan Weda yang primer yang terdiri atas 4 bagian yang disebut dengan Catur Weda, yaitu Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharwa Weda. Masing-masing Weda itu sendiri terdiri atas bagian mantra, bagian Brahmana, Aryaka, dan Upanishad. Yang bagian mantranya saja untuk Rigweda terdiri atas 10.500 lebih mantra, bisa dibayangkan. Dan pula yang lain seperti Samaweda, Yajurweda tidak begitu banyak, 1000 sekian, sedangkan Atharweda 5.000-an, jadi banyak sekali-kali. Nah, Weda Caturweda ini ya, bahasanya sangat sulit, bahasa Sanskerta Weda. Weda ini merupakan sumber dari segala sumber dharma, ajaran agama Hindu. Sedangkan Weda dalam arti mantra yang digunakan oleh para Sulinggih di saat maupun yatnya sangat berbeda. Pertama dari segi bahasanya, bahasa mantra yang digunakan oleh Sulinggih dalam puja itu adalah bahasa Sanskerta yang telah bercampur dengan bahasa daerah, disebut bahasa Sanskerta Kepulauan Archipelago Sanskrit, atau bahasa Sanskerta campuran yang hibrida Sanskrit yang telah bercampur dengan bahasa-bahasa daerah. Memang pada saat Sulinggih mau puja maupun yatnya ada pula yang disebut dengan Catur Weda. Akan tetapi Catur Weda yang dimaksudkan sini sesungguhnya bukanlah Catur Weda Samhita seperti yang dikata-katai dari ribuan mantra, namun ia adalah Catur Weda Sirah. Hal tersebut bisa dimaklumi oleh karena pada setiap akhir dari mantra tersebut ada bunyi, ada ucapan Etat Rigweda Sirodite, Etat Samaweda Sirodite, Etat Yajurweda Sirodite, Etat Atharwa Weda Sirodite. Karena nama-nama Catur Weda ada dalam Catur Weda Sira, maka dianggap itulah Catur Weda. Di samping juga memang belum pernah, dan memang di Bali khususnya umat Hindu tidak mewarisi adanya Catur Weda Samhita yang besar itu. Nah, kira-kira sementara Terima kasih Ratu Pranda sudah memberikan gambaran di mana letak perbedaan dari Catur Weda Samhita dengan mantra yang biasanya dilakukan untuk menyebut upacara yatnya. Dan pertanyaan kedua kita, Ratu Pranda, ada Sang Hyang Catur Weda, ada Sang Hyang Bhagavad Gita, ada juga Sang Hyang Sarasamucaya, Sang Hyang Buana Kose, juga Sang Hyang Waraspati Tattwa. Yang mana yang paling utama nih Ratu Pranda? Sesungguhnya sulit untuk menentukan mana yang paling utama. Tetapi tentulah Catur Weda itulah yang utama dan pertama. Kan tetapi karena sulitnya memahami dan banyaknya mantra-mantra itu, maka seperti Sang Hyang Buana Kose,
suara seperti tatunya dan sebagainya itu juga terutama jadinya. Termasuk saya juga termasuk sama saya. Kan tetapi ada orang berpendapat bahwa Weda Sruti itu ibarat sungai, ibarat mata air yang mengalir ke sungai-sungai yang begitu panjang melalui daerah yang sangat luas, melalui pada perjaman yang sangat panjang dan sebagainya, dan sudah barang tentu pengaruh dari tempat yang dilaluinya, tempat daerah yang dilalui ternyata telah mengalami perubahan, perkembangan. Demikian pula, namun esensi asas ketuhanan utama yang terdapat baik dalam Caturweda maupun dalam lontar-lontar seperti Buana Kose, suara seperti tatu jenyan dan seterusnya, itu esensi ketuhanannya adalah sama, yaitu esensi atau asas ketuhanan dalam Weda Caturweda adalah bahwa Tuhan itu tunggal, dipuja banyak dengan nama sebutan. Seperti yang dikatakan dalam Weda, kurang lebih Agenim Yamam Mataris Wanam Ahu, atau saya ulangi, atau Dwi Sasuparno Garutman gitu. Ekam Ewa Sadwipra Bahda Wadanti Agenim Yamam Mataris Wanam Ahu, bahwa yang sungguhnya kebenaran badi atau Tuhan sendiri adalah tunggal, kan tetapi para marsi menyebutnya dengan banyak nama, banyak sebutan. Hal esensi asas ketuhanan yang demikian itu yang terdapat berbeda juga terdapat di dalam Buana Kose misalnya, dengan sebutan Eketuo an Eketuo Sulasana Batar dan sebagainya, yang esensinya sama. Namun patut kita ingat pula bahwa agama Hindu dimanapun dia berada, dia akan memanfaatkan teologi dan juga sosio-kultural lokal, teologi lokal maupun sosio-kultural lokal. Itulah yang dimanfaatkan oleh agama Hindu sebagai penyangga, sebagai aplikasi, termasuk yang tadi juga mantra puja-puja yang digunakan oleh Pranda saat muput itu sudah dipengaruhi oleh teologi lokal dan juga sosio budaya lokal dan istiadat lokal yang disebut sebagai misalnya disebut juga merupakan suatu dreste itu juga sebagai penyangga nyangre pelaksanaan implementasi daripada ajaran Weda itu sendiri. Nah, secara esensi baik Weda maupun Lontar Buana Kose, tato nyana sebuah seperti tato dan sudah sarsa muscaya itu menurut Pranda itu semuanya patut dipelajari ya, karena masing-masing ada seperti kalau yang Buana Kose sebagainya itu mengajarkan tentang hakikat jiwa dan tata cara dalam usaha untuk mencari kelepasan. Dalam Buana Kose percakapan antara Sri Munir Bargawo dengan Ida Bathara Siwa, dan yang keduanya juga membicarakan antara Sri Munir Sangyang Kumara dan Dewi Uma kepada Sangyang Siwa. Percakapan itu sama dengan sistem dalam Upanishad. Jadi memiliki begitu banyak manfaat di setiap pustaka sucinya semuanya masing-masing. Demikian pula kalau Sarasama saya misalnya itu yang sangat patut kita pelajari karena sangat mengajarkan tentang seluk-beluk tentang dharma, arta, kama, dan moksa yang perlu pelajari. Jadi lebih menekan pada masalah etika, sila sana. Kalau Buana Kose sebaiknya tato sana, yaitu siwa tatonya. Demikian pula pada Urhas Paritato ya ajar tentang siwa tatonya dan proses penciptaan dunia dan sebagainya. Jadi ajaran tentang siwa dalam sana. Jadi kira-kira sementara nanti sulit untuk menentukan mana yang penting, mana yang utama, semuanya yang patut juga kita pelajari semuanya. Oke, matur semua dari Pranda sudah diberikan pencerahan. Jadi secara esensi semua adalah hal yang utama dan penting untuk dipelajari, Ratu Pranda. Nah, pertanyaan terakhir kita, Ratu Pranda, pada saat muput upacara tentu ada mantra yang penting dan wajib untuk selalu diucapkan, Ratu Pranda, dalam berbagai elemen pancayatnya itu. Nah, mantra apakah itu, Ratu Pranda, dan bolehkah mantra itu dipakai untuk umat atau orang biasa pada umumnya, Ratu Pranda? Bahwa dalam setiap suling akan muput diatnya, mantra yang tidak pernah ketinggalan ialah yang disebut dengan
arga patra, puja arga sebenarnya. Puja arga itu ialah proses di dalam usaha Sulingga itu untuk menjadikan diri beliau sebagai siwa, yang selanjutnya untuk membuat tirta sendiri sebagai siwa Ambos sendiri. Mantram yang terdapat dalam arga patra itu mulai dari proses penyucian diri, proses penyucian perlengkapan siwa kerana dan seterusnya, sampai dalam penyiapan air untuk tirta, sampai pembuatan air. Setelah itu semuanya tidak layak untuk dipakai oleh umum. Untuk umat umum sudah disediakan adalah puja terisan ya, dan juga keramaian sembah dan yang lain. Oleh karena kalau dalam harga itu adalah menjadikan diri beliau itu sebagai siwa, ngaragang siwa, sedangkan ulaka masih peragan kumara, maka rasanya kurang tepat, nggak bisa untuk mempelajari puja-puja yang memang menjadi pegangan para Sulingga, khususnya di saat memuput ayatnya itu sendiri. Ya, Terima kasih Datuk Rando untuk udaranya. Demikian pemirsa HiTV Channel 3 adalah tadi renungan singkat miring Ida Pedanda Putra Yoga. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Naganila, miring Ida Pedanda Putra Yoga pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya, Saya Putri Sasmitarani. mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Pasti terus mencari kedamaian Sang Yang Widi. Hari ini kita bahagia karena waranugraha Ida Sang Yang Widiwasa. Saat ini kita mencari dan pasti terus mencari kemuliaan Sang Yang Widi. Saat ini kita mencari dan pasti terus mencari keagungan Sang Yang Widi. Saat ini kita mencari dan pasti terus mencari keagungan Sang Yang Widi. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.